menggemparkan dunia tepat hari ini, Prancis keluar dari NATO. Pemilihan Presiden Prancis putaran pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2022. 3 dari 5 kandidat Presiden Prancis ini bertekad untuk membuat negara meninggalkan NATO yang dipimpin AS jika mereka menang. Lach Mélenchon, seorang kandidat Presiden sayap kiri Prancis pada hari Minggu menyerukan untuk meninggalkan NATO, di mana dirinya juga menyebut NATO sebagai sebuah organisasi yang tidak berguna di Twitter. Kandidat Presiden sayap kanan Prancis Éric Zemmour pada bulan Desember juga menyatakan bahwa dia ingin menarik Prancis keluar dari NATO. Marine Le Pen yang juga sebagai kandidat Presiden sayap kanan lainnya mengumumkan pada bulan Februari bahwa Prancis akan meninggalkan NATO jika dia memenangkan pemilihan. Banyaknya pihak yang ingin Prancis keluar dari NATO bukanlah tanpa alasan. Mantan Presiden Prancis Charles de Gaulle pernah menarik pasukan Prancis dari Komando NATO pada 1966 pada puncak Perang Dingin dan mengusir markas aliansi itu dari Paris dan Fontainebleau pada tahun berikutnya sebagai protes atas tindakan hegemoni AS di Eropa. Presiden Prancis kini Emmanuel Macron juga telah menyatakan kekecewaannya terhadap blok tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan ekonomis pada 2019, Macron mengatakan, "Apa yang kami alami saat ini adalah kematian otak NATO." Seruan kandidat Presiden Prancis untuk meninggalkan NATO sampai batas tertentu merupakan penghormatan kepada Presiden Charles de Gaulle yang mengejar status otonomi Prancis sebagai kekuatan utama serta warisan diplomatik Gaullisme. Prancis mulai panaskan kapal selam nuklirnya, ada apa? Kapal selam kedua kelas Barakuda Prancis, Duguay-Trouin, berhasil memulai pengaktifan rudal kettle nuklirnya pada 3 Oktober 2022. Pengaktifan ruang kettle nuklir yang disebut divergensi merupakan menyalakan untuk pertama kalinya reaksi nuklir terkontrol di jantung reaktor propulsi nuklir kapal selam. Direktorat Jenderal Persenjataan Prancis menjelaskan proses ini sebagai landasan dari keseluruhan proyek kapal selam kelas Barakuda. Ruang kettle nuklir untuk kapal selam program Barakuda dikembangkan di bawah manajemen proyek Komisi Energi Atom Prancis yang bergantung pada Teknik Atom dan Naval Group. Sebuah tonggak baru untuk program Barakuda yang diuji cobakan oleh DGA untuk kepentingan Angkatan Laut Prancis. Dengan dimulainya ruang kettle nuklir Duguay-Trouin, kapal selam kedua dalam seri tersebut yang saat ini sedang diselesaikan dan diuji di Cherbourg. Tahap ini akan dilanjutkan dengan uji coba laut sebelum pengirimannya pada tahun 2023. Propulsi nuklir kapal selam Barakuda memberi mereka radius operasi yang luar biasa, lebih fleksibel daripada generasi sebelumnya. Mereka dapat mengerahkan pasukan khusus dan menyerang target darat beberapa ratus kilometer jauhnya. Menurut rencana, Kementerian Pertahanan Perancis akan menerima 6 kapal selam kelas Barakuda pada tahun 2030. Selain Duguay-Trouin dan kapal selam Sovereign yang sudah ditugaskan, Prancis segera mendapatkan kapal selam De Grace, Tourville, Rubis, dan Casabianca di tahun-tahun mendatang. Kapal selam kelas Barakuda, kapal selam nuklir multiguna kelas Barakuda harus menggantikan kapal selam kelas Rubis yang dibangun pada 1980-an sebagai bagian dari Angkatan Laut Prancis. Pada tahun 2006, pemerintah Prancis menandatangani kontrak dengan DCNS untuk memasok armada nasional dengan 6 kapal selam nuklir. Kapal selam tipe Barakuda memiliki bobot 5.300 ton, panjang lambung 99 meter, dan diameter 8,8 meter. Kemampuan menyelam maksimum lebih dari 350 meter, dan kecepatan di bawah air lebih dari 25 knot. Kapal selam dapat menampung hingga 15 pesawat tempur MTR, dilengkapi dengan 4 kendaraan 533 mm untuk torpedo F-21 tugas berat. Prancis menggelar latihan militer luar angkasa pertamanya untuk menguji kemampuannya dalam mempertahankan satelit-satelitnya dari serangan, sebagai tanda meningkatnya persaingan di antara kekuatan dunia di orbit bumi. Kepala Komando Antariksa Prancis menyebut latihan itu sebagai uji tekanan terhadap sistem kita dan mengatakan latihan itu adalah yang pertama bagi militer Prancis dan bahkan yang pertama di Eropa. Dengan menggunakan nama sandi Aster X yang mengacu pada satelit Prancis pertama Aster X tahun 1965, latihan tersebut akan mensimulasikan pemantauan objek luar angkasa yang berpotensi berbahaya serta ancaman terhadap satelit.
Selama latihan, militer Prancis memantau objek luar angkasa yang berpotensi membahayakan serta menimbulkan ancaman terhadap satelitnya dari kekuatan luar angkasa lain yang cukup besar. Angkatan Laut Luar Angkasa Angkatan Luar Angkasa AS dan badan-badan antariksa Jerman ambil bagian dalam latihan Prancis ini yang dimulai pada hari Senin waktu setempat dan akan berlangsung hingga Jumat mendatang. Sebelumnya, pembentukan Komando Luar Angkasa Prancis diumumkan pada 2019 dan rencananya akan berjumlah 500 orang pada tahun 2025 mendatang. Sekutu dan musuh kita sedang memiliterisasi ruang angkasa, kita perlu bertindak. Dia mengatakan bahwa Prancis berencana mengembangkan senjata laser anti-satelit dan kemampuan pengawasan baru untuk mengatasi kesenjangan dengan saingan-saingannya China, Rusia, dan Amerika Serikat. Pada 2018, Prancis menuduh Rusia mencoba mencegah transmisi dari satelit Prancis-Italia yang digunakan oleh tentara kedua negara untuk keamanan komunikasi. Satelit Rusia Lodge Olin diduga mendekati satelit Athena Fidus yang disebut otoritas Prancis sebagai tindakan spionase.